Bu Dian, kita ini kan ngobrolin soal aku dan Jerman nih ya, Bu Dian ya. Nah ini kalau pandangan Bu Dian sendiri, ini Bu Dian, Anda kan pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentu sangat luar biasa sekali nih Bu Dian. Apa ini pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Bu Dian waktu beberapa waktu yang lalu ini ya. Ini singgah di Jerman nih. Apa ini Bu Dian? Oke. Pengalaman ketika saya di Jerman tentu saja banyak sekali ya Mas ya. Jadi tidak hanya perjalanannya itu saja, tetapi banyak aspek-aspek yang kemudian menambah pengalaman tentu saja dan ilmu. Jadi semata-mata perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tetapi adalah perjalanan yang sungguh luar biasa. Dan masih banyak sekali hal-hal yang belum saya dokumentasikan, baik itu berupa tulisan dan yang lain-lainnya. Jadi itu yang masih sedang menjadi garapan saya setelah keberangkatan saya ke Jerman beberapa saat yang lalu. Oke. Iya, Bu Dian, kita sudah tersambung dengan Bu Rina Fitriani. Oke. Halo Bu Rina. Ya. Halo Bu Rina. Halo Bu Rina. Bu Rina masih di mute ya. Oke, jangan masuk. Halo Bu Rina. Sebentar ya, sahabat Bitok ya. Nah, sudah masuk sekarang ini sahabat Bitok. Halo Bu Rina. Halo. Halo, apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah. Baik. Gimana sehat Bu Rina? Alhamdulillah. Gimana Pak Johan? Mudah sehat juga Surabaya ya. Surabaya cerah dan Madura juga cerah di siang hari di sore hari ini. Iya benar ya Bu Dian ya? Cerah sekali. Jadi serasa tidak ada di musim ini, tidak ada di musim hujan, tetapi di musim panas. Mungkin alam ngerti karena musim liburan. Betul. Bisa jadi benar. Alam paham ya Bu ya. Alam paham karena kita liburan ya. Jadi alam itu harus bersahabat dengan kita gitu ya. Iya. Oke, Bu Dian. Silakan Bu Dian, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa ditanya-tanyakan kepada Bu Rina ini. Ini kan karena memang Bu Rina itu juga banyak sekali pengalaman-pengalamannya karena beberapa waktu yang lalu setelah Bu Dian singgah ke Jerman terus disusul gitu sama Bu Rina ini. Ini ngobrolin terkait dengan aku dan Jerman. Ini gimana ini Bu Dian? Silakan Bu Dian. Ya baik, terima kasih Bang Yo. Pemirsa sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Bitok Motivation, bekerja sama antara Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Cabang Jawa Timur dengan Radio Bitok Surabaya. Nah kali ini pemirsa sekalian, saya akan menghadirkan seorang tamu yang luar biasa, yang telah memotivasi untuk membuat satu buku, dan hari ini kita akan mengupas bagaimana dari awal sehingga buku ini terbit ya. Saya sapa sekarang Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu Dian. Bagaimana Bu Dian? Mudah-mudahan baik juga ya, sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Baiklah Bu Dina, ini hari ini kami ingin mengetahui, entah itu sedikit atau banyak, tetapi kami ingin betul-betul ingin tahu tentang sebuah buku yang kemudian sangat diminati oleh teman-teman, baik itu di lingkungan guru bahasa Jerman itu sendiri dan di luar bahasa Jerman. Kalau boleh tahu Bu Dina, ini judul bukunya apa sih sebenarnya?
Boleh Baik. tunjuk mungkin Ibu. Baik Bu Dian ya, terima kasih ya. Ini adalah buku kolaborasi kami, judulnya Bahasa Jerman dan Aku. Bahasa Jerman dan Aku ya, di mana ini adalah sebuah buku antologi, kumpulan dari cerita kami, di mana penulisnya di sini ada sekitar 10 orang. Ya, dan semua ini adalah alumni dari Deutsche Abteilung atau jurusan bahasa Jerman IKIP Jakarta, kalau sekarang disebut dengan UNJ. Ya, dan kami adalah lulusan dari UNJ, ya. Dan kenapa bisa menulis buku ini? Ya, ini sebenarnya iseng, iseng dalam hal ini iseng yang berfaedah gitu loh. Jadi kita ada sebuah grup WhatsApp, kumpulan kami itu adalah alumni UNJ semua, mulai dari angkatan 90 sampai 90 sampai 2000-an ya kalau nggak salah. Dan di situ terbersit suatu ide dari salah seorang teman kami bernama Ibu Pipit ya. Yuk kita nulis yuk tentang pengalaman kita berada di UNJ gitu. Jadi kami menulis pengalaman, yuk bagaimana? Ada yang mau? Ya akhirnya ya dari sekian puluh orang anggota, ya akhirnya yang berani untuk menulis buku perdana kami ini ada 10 orang. Oke. Ya, Nah, kemudian ini kira-kira lulusan tahun berapa Ibu? Kalau boleh tahu, ini satu angkatan apa bagaimana Bu ini? Kan, ini kami dari angkatan yang berbeda. 90. Ya, angkatan ada yang ya, angkatan yang berbeda. Iya, betul. Dari 90 sampai 2000-an gitu ya. Jadi apa namanya? Ya bertemu di grup WhatsApp itu. Dan karena kami istilahnya adalah para alumni yang berterima kasih terhadap alma mater karena mungkin lewat alma mater lah kami bisa menjadi seperti sekarang dengan berbagai macam profesi yang sedang kami geluti gitu. Oke, luar biasa. Jadi isi dari buku ini adalah pengalaman-pengalaman teman-teman Bu Rina saat kuliah ya. Tentu saja isinya akan bermacam-macam ya Ibu. Jadi mungkin ada yang ketika kuliah kemudian ada masalah dengan dosen atau dengan teman dan lain sebagainya ya Bu Rina, dan itu terangkum semua ya, dalam buku tersebut. Jadi nanti teman-teman alhamdulillah kan sudah pesan dan sudah dikirim hari ini gitu ya bukunya yang launching yang ini cetakan yang kedua. Alhamdulillah ini bestseller ya. Dan jadi isi dari mungkin saya akan sedikit bercerita, isi dari buku ini sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman kami mulai kami masuk kuliah di jurusan bahasa Jerman, dari suka dukanya kita kuliah, dari romantikanya kita berada di kampus ya, dan sampai akhirnya kita bisa menggapai cita-cita sesuai dengan minat dan bakat kita, dan itu semua dari bahasa Jerman gitu. Begitu ya Bu Rina. Bu Rina kalau boleh tahu ini dari teman-teman Bu Rina yang 10 orang ini, apakah mereka semuanya saat ini berprofesi sebagai guru bahasa Jerman Ibu? Kebetulan tidak semua menjadi guru bahasa Jerman. Ada yang aktif di politik, ada yang sekarang juga bekerja di Kementerian Pertahanan dan pernah dikirim sebagai pasukan di Lebanon, pasukan Garuda di Lebanon. Ada juga yang menjadi kepala sekolah SD, ada yang menjadi entrepreneur atau pengusaha, dan ya saya menjadi guru bahasa Jerman dengan beberapa teman yang lain, dan ada juga yang menjadi guru bahasa Inggris gitu. Jadi tidak semua menjadi guru bahasa Jerman, tetapi kami yang sekarang menjadi berbagai macam profesi ya, itu berawal dari bahasa Jerman gitu.
ini menjadi sangat menarik sekali Bu Rina, karena pada kenyataannya walaupun teman-teman Bu Rina ini satu kelas dalam kelas bahasa Jerman begitu ya, tetapi kemudian ini profesinya berbeda-beda, dan ini artinya bahwa walaupun kita berkuliah di bahasa Jerman itu nanti outputnya itu bisa di mana saja, begitu ya Ibu ya? Ya, betul Bu Dian. Jadi intinya gini, apapun profesi kita itu ya kan kita harus nikmati ya, dan itu kan juga udah bagian dari garis hidup gitu. Tapi kita jangan melupakan awalnya kita begitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan melupakan, saya bersyukur berada di jurusan bahasa Jerman ya, dan bersyukur bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu karena apa? Karena jurusan bahasa Jerman. Jadi itu jangan sampai takut untuk mungkin bagi nanti pendengar yang akan mungkin adik-adik atau anak-anak kita, siswa kita yang mau kuliah bahasa Jerman, jangan takut. Ya, bahasa Jerman itu justru adalah salah satu batu loncatan yang bisa menggapai cita-cita kita, menjadi apa kita nanti. Itu ya nanti, walaupun memang awalnya kan kuliahnya kan memang jurusannya itu menjadi guru ya. Tapi ternyata tidak semua juga. Iya, betul. Oke. Baik Bu Rina, ini sudah cetakan kedua dan ini sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kira-kira sudah berapa eksemplar ini Bu? Kira-kira ini? Kalau alhamdulillah alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 100. Dan ini ada rencana, kebetulan kemarin itu kita juga mendapat apresiasi dari salah seorang penulis terkenal ya di Indonesia. Waktu itu teman saya Ibu Pipit juga sudah bertemu dengan beliau dan beliau memberikan apresiasi, dan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini ya, insya Allah bulan depan kita akan mencetak edisi terbaru dengan judul yang sama, yang mudah-mudahan bisa lebih menginspirasi teman-teman dan juga mungkin siswa. Karena menurut saya siswa juga perlu membaca ini, biar nanti bagi mereka yang kuliah di bahasa Jerman, yang sedang kuliah bahasa Jerman juga, yang akan kuliah di bahasa Jerman, sebaiknya bisa belajar bagaimana kita berada di lingkungan perjermanan itu. Ya, dan buku ini bisa memberikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Begitu. Begitu. Ya. Berarti buku ini adalah buku yang karena menceritakan pengalaman, berarti ini non fiksi ya Ibu. Jadi ini betul-betul tulisan nyata, kisah nyata selama teman-teman Bu Rina ini kuliah. Betul. Ya. Luar biasa ini. Karena akhirnya kenangan-kenangan lama itu masih akan tetap tersimpan dalam sebuah buku, begitu ya Bu Rina. Betul. Ya, mungkin sedikit saya bercerita dari buku ini, ada yang menceritakan tentang sepak terjang mereka sewaktu mereka berada di Jerman dalam memfasilitasi orang Indonesia yang akan ke Jerman, yang akan pulang ke Indonesia. Dan itu nggak gampang karena ada hubungan politik. Ada itu menarik ceritanya itu. Dan itu ada di bagian pertama. Ada lagi pengalaman dari teman kita, mulai dari dia mit'ah unkrah ya, dengan susah payah kuliah di Jerman, di bahasa Jerman, di jurusan bahasa Jerman, sampai akhirnya dia selesai. Waktu itu dia putus asa, tapi akhirnya dia selesai. Dan akhirnya dia menjadi kepala sekolah. Ada juga cerita ya di sini ya, salah seorang teman kami itu juga mulai mengalami kesulitan dengan bahasa Jerman, tetapi akhirnya dia beralih ke jurusan lain, tapi akhirnya dia berhasil menjadi guru hebat di Indonesia ya, termasuk dan menjadi salah seorang guru istilahnya pionir ya untuk guru-guru di Jakarta. Dan ada juga dari bahasa Jerman, mereka atau beliau bersuamikan orang Jerman dan justru memberikan dakwahnya di Jerman.
Jadi berdakwah di Jerman sesuai dengan agama. Maksudnya agama Islam. Dakwah dalam. Iya, benar. Oh. Ya, dia Muslim, kemudian berkeluarga, tinggal di Jerman, dan aktivitasnya selain dari ikut aktivitas semacam Greenpeace, juga berdakwah ya tentang agama yang dianut, yaitu agama Islam ya di sana. Dan itu luar biasa dan enggak gampang ya, dan itu semua dia bercerita di buku ini. Ada lagi lulusan sama dan justru menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha dalam hal ini justru karena nama juga pengusaha, business woman, relasinya justru banyak orang Jerman dan ilmu Jermannya terpakai gitu. Ya, dan banyak sekali cerita-cerita dalam hal ini semua. Dan yang paling menurut kami ya, ada salah seorang dari teman kami ini yang penulis yang dari jurusan bahasa Jerman, beliau juga mengajar bahasa Jerman di Goethe Institut ya, tetapi juga bekerja di Kementerian Pertahanan dan bolak-balik Jerman ya, belajar bahasa Jerman untuk memberikan bahasa Jerman itu kepada pasukan-pasukan yang lain. Itu luar biasa, dan itu kita kan nggak tahu takdir ya. Itu luar biasa. Dari bahasa Jerman kita bisa apa saja gitu. Jadi semoga buku ini nantinya menjadi sebuah motivasi untuk kita para pembelajar bahasa Jerman maupun kepada guru-guru bahasa Jerman, bahwa apabila kita konsisten terhadap satu hal, istiqomah mempelajari bahasa Jerman, tentu saja akan banyak sekali kesempatan kita menggunakan bahasa Jerman. Dan itu tidak hanya untuk guru, tidak hanya istilahnya berprofesi sebagai seorang guru, begitu ya Bu Dina, tetapi bisa untuk profesi-profesi yang lain. Betul Ibu. Ibaratnya kita sekarang kan di Indonesia kan jurusan bahasa Jerman ada di bagian kependidikan. Tapi sekarang kan juga ada non-kependidikan. Yang penting kita eksis di jurusan itu, konsentrasi di jurusan itu, dan pasti dong pengalaman kita harus kita upgrade. Pergaulan kita juga harus luas. Jadi nanti yang akan bekerja tidak harus menjadi guru. Ya, tidak harus menjadi guru. Banyak pintu-pintu karir yang akan terbuka dari bahasa Jerman. Justru benefitnya itu bahasa Jermannya. Kalau apalagi sekarang dengan zaman yang sangat canggih, kalau bukan ditambah dengan kemahiran berbahasa, ya mungkin ya hal-hal yang seperti yang sekarang terjadi tidak akan kita lewati begitu. Ya baik. Kalau menurut saya ini pada awalnya kan Bu Pipit ini sebagai penggagas buku ini ya Ibu. Beliau mungkin tidak berekspektasi, atau mungkin ekspektasinya memang sampai pada saat ini. Jadi buku ini akan menjadi sebuah buku yang penuh motivasi kepada pembelajar bahasa Jerman. Tetapi tujuan awalnya itu sebetulnya apa sih Bu? Dengan membuat buku ini, sebetulnya ingin apa? Tujuan awalnya kita sebenarnya ingin mengingat ya bahwa kita pernah berada di jurusan bahasa Jerman, dan untuk ya istilahnya mengumpulkan kenangan-kenangan. Selain itu juga untuk memotivasi sebenarnya. Memotivasi siapa? Memotivasi adik-adik kelas, anak-anak kita, bahwa belajar bahasa Jerman itu banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Ya itu sebenarnya. Jadi memberikan inspirasi kepada yang lain gitu. Oke. Bu Rina, mungkin saya cek lagi nih, atau begini, untuk edisi kedua ini Bu, cetakan kedua ini ternyata banyak sekali peminat yang kemudian ingin memiliki buku ini. Kalau boleh tahu Bu Rina, sudah berapa peminat ini sampai sekarang? Cetakan keduanya ini. Ya ini jadi gini, kami kan 10 orang.
kami kan 10 orang. Jadi masing-masing kami itu kan juga punya semacam komunitas-komunitas seperti saya, kan komunitasnya guru-guru bahasa Jerman, ya siswa gitu kan ya. Nah, waktu kami memperkenalkan buku ini gitu, kalau untuk saya pribadi, untuk cetakan kedua itu alhamdulillah sudah lebih dari 100 ya, sudah 100 eksemplar gitu. Ya, terima kasih juga buat guru-guru yang sudah memesan dan insya Allah hari ini terkirim ya. Mudah-mudahan mungkin 2 atau 3 hari lagi akan sampai gitu. Ya, mudah-mudahan buku yang nanti Bapak Ibu bisa terima itu bisa menjadikan inspirasi. Ya, bisa menjadikan inspirasi bahwa kita, kalau saya pribadi sebagai guru bahasa Jerman, karena di buku ini saya bercerita kalau saja posisi saya guru gitu loh. Posisi saya guru ya, bisa menjadikan inspirasi bahwa kita harus mencintai pekerjaan kita. Ya, kita harus mencintai pekerjaan kita, dan saya memberikan judul buku saya itu Ich liebe Deutsch. Saya cinta bahasa Jerman. Karena apa? Dari bahasa Jerman kita bisa mengupgrade ilmu kita. Tidak hanya ilmu perjermanan, tapi juga ilmu-ilmu lain. Begitu, Budian. Tetapi di luar buku itu ya, Bu Dina ya, itu buku beda buku ya. Nah, buku ini di buku ini di dalam itu. Saya antologi saya berjudul Ich liebe Deutsch ya. Nanti bisa dibaca ya, judulnya kalau saya itu kan Ich liebe Deutsch. Bisa dibaca tentang apa Ich liebe Deutsch itu ya, walaupun masih singkat ya. Kebahasaan kami dalam hal ini adalah murni bahasa hati. Ya, jadi tidak kalau istilahnya orang-orang menulis ada imajinasinya, kalau kami benar-benar apa yang kami alami, itu yang kami bahasa tulis. Hati ya Ibu ya, bukan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi jangan heran Budian, nanti di buku ini banyak sekali bahasa-bahasa Jermannya ya. Dan itu bisa dijelaskan di dalam itu ada judul yang unik di sini ya, dan untuk yang ini pasti akan ini Die beste Erfahrungen beim Deutschlernen an der IKIP Jakarta, itu judulnya. Mungkin untuk yang nggak ngerti bahasa Jerman ini apa gitu kan. Ada lagi Die Zukunft gehören denen die an die Schönheit ihres Traums glauben. Itu juga apa gitu kan ya. Jadi yang bikin penasaran itu ya adalah judulnya dalam bahasa Jerman, tetapi semua itu bercerita bagaimana kami berkiprah mulai dari menjadi mahasiswa di UNJ sampai sekarang menjadi eksis di masyarakat ya, dengan berbagai macam karir yang sedang kami jalani begitu. Oke. Bu Lina, pasti ada harapan dari Ibu terkait dengan penerbitan buku ini. Itu saya pikir saya tidak usah menanyakan bahwa harapan Ibu pastinya akan banyak sekali cetakan berikutnya. Tetapi kemudian apakah Ibu ke depan ini akan mengembangkan buku ini menjadi entah itu dengan judul yang sama, tetapi penulisnya orang yang berbeda, atau bagaimana? Apakah Ibu punya harapan atau rencana ke depan terkait pengembangan buku ini? Baik, buku ini adalah salah satu buku inspirasi buat kita pengajar bahasa Jerman dan pembelajar bahasa Jerman. Jadi harapan saya, kegiatan menulis ini adalah kegiatan yang sangat positif. Berharap terutama guru-guru bahasa Jerman juga bisa menuliskan berbagai hal yang bisa membangkitkan inspirasi dan motivasi untuk pembelajar bahasa Jerman. Jadi mungkin ke depan saya pengen banget, mungkin dengan Budian juga kita berkolaborasi menulis ya Budian ya, karena menulis itu ternyata menyenangkan. Ya, saya juga masih belajar menulis, bagaimana menulis yang baik gitu ya. Dan saya mengajak teman-teman guru yang lain, nanti Budian juga kita sama-sama berkolaborasi
untuk menulis guru-guru bahasa Jerman yang lain juga ya. Mudah-mudahan bisa terwujud keinginan kita. Keinginan saya hanya satu ya, keinginan saya hanya ya, mari kita menulis, memberikan inspirasi kepada yang lain. Karena dari menulis pun kita bisa berdakwah kan sebenarnya. Gitu. Betul. Dan ini sebetulnya teman-teman guru bahasa Jerman Indonesia itu saat ini sedang berproses untuk membuat sebuah kumpulan puisi, kalau tidak salah ya Ibu ya. Jadi mungkin dari ini nanti kita akan berkembang dari puisi menjadi sebuah cerpen, cerita pendek begitu, dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa membuat atau membuat kemudian mengumpulkannya sehingga nantinya menjadi satu buku. Ya, berharap sekali terutama untuk teman-teman guru bahasa Jerman, yuk kita menulis ya. Ternyata menulis itu menyenangkan ya, daripada kita menggibah ya. Istilahnya menggibah, mendingan kita menulis gitu ya. Berharap sekali kita guru-guru bahasa Jerman itu berkolaborasi, kita menulis dan kita berkumpul di sebuah wadah, dalam hal ini bukunya ya. Nanti mudah-mudahan itu bisa sekali lagi menjadi inspirasi buat para pembelajar bahasa Jerman. Jadi tidak hanya berupa buku mata pelajaran saja, tetapi berupa autobiografi kita pun bisa kita jadikan sebuah tulisan begitu. Ya. Sungguh ini suatu permulaan yang luar biasa. Ya. Saya pikir buku ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk tetap menulis dan berkarya. Wah, sangat luar biasa sekali ya gitu ya Bu Dian ya, bahwa setiap guru bahasa Jerman ini memiliki potensi untuk menulis, berimajinasi ataupun juga dalam sebuah realita ini dituangkan dalam sebuah tulisan dan bisa dibaca oleh banyak kalangan, menjadi sebuah motivasi buat kita gitu ya Bu Dian ya, sama Bu Rina ya. Betul. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bang Yo, bincang kita dengan Bu Rina. Tetapi saya berharap nanti akan ada kesempatan lain kita bisa ngobrol dengan Bu Rina. Mungkin kita bisa menghadirkan para penulis di dalamnya untuk bercerita bagaimana setelah mereka atau beliau ini lulus dari bahasa Jerman dan kemudian berkarir di bidangnya masing-masing tanpa harus pakai bahasa Jerman. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Mudah-mudahan nanti ya ada planung ya, rencana saya dan teman-teman gitu, kalau memang berkenan dari Bitalk itu kita bisa berkomunikasi online gitu. Mungkin kalau ada waktu teman yang di Jerman juga akan bercerita, dia langsung memberikan pengalamannya begitu. Sebenarnya di Bitalk Radio Streaming Surabaya, Bu Rina, itu sudah banyak ya, karena memang Ikatan Guru Bahasa Jerman sangat luar biasa sekali memberikan sebuah gambaran-gambaran di sana di Jerman itu seperti apa, sampai ada saya membuat sebuah siaran itu kisah cinta sampai dengan kepelaminan gitu, bagaimana cara pengurusannya, dan ini semua ternyata seperti itu gitu loh, fenomena yang terjadi. Benar, sangat luar biasa sekali ini. Daripada kita gibain orang ya Bu Rina ya, mendingan kita menulis, memberikan motivasi. Benar Pak. Oke. Baiklah Bu Rina, terima kasih sekali atas kehadirannya di acara kita sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyimak tayangan ini. Kita akan berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya, dan saya kembalikan lagi kepada Bang Yo sekarang. Baik. Mungkin sedikit pesan Pak kemudian Pak Yohan ya. Intinya nanti teman-teman silakan miliki buku ini ya. Nanti silakan membaca buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Begitu saja. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Betul. Jadi itu ya sahabat Bitalk ya, sebuah hal yang sangat menarik sekali yang sudah diberikan oleh Ibu Rina Fitriani MPD, guru
Guru Bahasa Jerman di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya ya Bu Rina dan juga Bu Dian, ini juga saya akan bacakan untuk Anda yang sudah join melalui Zoom Facebook ini ya. Apa ini? YouTube-nya Bitok Surabaya. Ini ada Bu Frotri Harum Nuke. Bu Rina, siap. Ini semoga lainnya bisa termotivasi untuk menulis. Betul sekali. Wah, ini kemudian ada lagi, makasih masih makasih juga Bu Harum, Bu Nuga, kalau saya panggilnya Bu Nuga gitu ya. Terima kasih sekali, sangat luar biasa sekali. Dan Bu Dian, terima kasih telah memandu acara dengan sangat baik sekali, luar biasa sekali. Itu sampean ini salam dari Bu Tri Harum Nugrawati. Luar biasa sekali. Bu Dian dan juga Bu Rina, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan kali ini. Semoga buku-bukunya tetap terus berjalan dan terus berkarya ya. Karena memang karya itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi terus menerus, seperti halnya kita bersiaran terus menerus dan terus menerus. Baik kalau gitu. Terima kasih Bu Rina, sukses selalu. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Jakarta. Dan Bu Dian, terima kasih sudah menjadi co-host kita di sore hari ini. Kita ketemu kembali insya Allah di lain waktu ya, mungkin Jumat mendatang atau 2 Jumat lagi ya. Nanti kita bisa berkoordinasi. Dan terima kasih untuk Ikatan Guru Bahasa Jerman yang sudah memberikan kesempatan buat para guru-guru untuk bersiaran di Bitok Radio Streaming Surabaya. Terima kasih Bu Dian dan juga Bu Rina. Wassalamualaikum Bu Dian, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bitok, itulah tadi obrolan kita di sore hari ini terkait dengan menggambarkan atau memberikan informasi. Ternyata para guru-guru bahasa Jerman itu pintar-pintar dalam menulis sebuah buku nih sahabat Bitok, dan dikemas dalam sebuah buku Jerman dan Aku gitu ya. Ini dan Aku dan Jerman begitu ya, atau gimana gitu ya, pokoknya ada sebuah buku yang terkait Jerman dengan Aku. Ini cerita-cerita pengalaman-pengalaman dari para guru, dan tidak hanya di guru bahasa Jerman tapi ternyata banyak profesi yang ada di dalamnya. Dan silakan Anda bisa memperolehnya, dan kalaupun Anda bagaimananya untuk bisa memperoleh buku tersebut, kebingungan kepada siapa, mungkin Bitok Radio Streaming Surabaya bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan bukunya. Silakan Anda bisa WhatsApp di 0821 3-nya 4 kali 7820 ya, sekali lagi 0821 3-nya 4 kali 7820. Baik kalau gitu sahabat Bitok, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Terima kasih Bu Harum. Sekali lagi sukses selalu untuk Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.